Hai guys, kembali lagi ke Rekomen Film. Untuk hari ini kita bersama dengan Freya JKT48. Halo. Kalau siapa tak kenal Freya ni, dia popular menerusi tim JKT48 Hmm, yang idol daripada Japanese punya grup, ya. tapi Di versi Indonesianya ya. di Malaysia juga ada. Congrats kerana kamu bagus main di filem Kartu Kakak Tujuh Ponakan ni Amin. as Nina. Hmm. I love her character. So apa cabaran yang Fria hadapi bila bawa karakter Nina tu sendiri? From kan kita tahu kamu itu menyanyi ya. And then kamu acting. Jadi apa cabaran dia untuk bawa watak Nina for this film? Cabaran how Cabaran tu to uh, dugaan ataupun kesusahan kesulitan. Oke. ya kesulitannya. Um, Sebenarnya kalau untuk acting itself, it's not really a big deal for me karena kan sebenarnya di stage pun kita juga acting. Performing art itu jadi bisa menyanyi, menari dan acting juga. Jadi untuk sedikit banyak acting itu mungkin bukan sesuatu yang sulit untuk basic acting. Tapi sebagai Nina sulitnya kenapa? Karena sejujurnya Nina ini mirip sekali sama Freya. 95% mirip, tapi justru karena menurutku mirip, aku sedikit malu lah mau menunjukkan yang aslinya tuh seperti apa gitu. Dan juga sulitnya mungkin Freya belum menemukan bagaimana caranya untuk bisa lebih jujur tentang perasaannya, sedangkan Nina sudah. Jadi rasanya lebih ke Freya belajar ke Nina bagaimana caranya to tell people about how I feel. Seperti itu perbedaannya di situ. Dan sebenarnya ini bukan kesulitan sih, rasanya seperti bagaimana caranya aku belajar dan sedikit tantangan juga karena bekerja sama dengan aktor-aktor keren seperti Kak Ciko. Ciko, lalu Kak Fatih Unru dan Kak Kawai Labiba, terus ada Ibu Maudi Kusnadi dan Kak Manda Rolls dan yang Om Kiki, rasanya tuh semuanya tuh sangat hebat-hebat itu. Jadi aku Iya. merasa lebih ke pressure tapi senang karena akhirnya bisa belajar lebih banyak. Oke, sejujurnya bukan ini aja film Fria yang aku nonton. Aku juga nonton Kuasa Gelap Ah, yang diproduce oleh Abang Robert Ronnie ya. ya ya ya. Ya, aku kenal sama Abang Robert. Jadi aku udah nonton Fria juga di situ. Jadi apa perbezaan bisa kalau bisa dikongsikan apa perbezaan karakter Fria dalam film Kuasa Gelap dan juga film Satu Kakak Tujuh Ponakan dan berapa berat karakter antara kedua ini? I feel like Chila is more extrovert and Nina is more introvert. So she keeps everything on herself. Tapi kalau misalnya Chila tuh lebih suka Ini ya. lebih Ya. talkative and suka apa ya kalau bahasa Indonesia itu ceplas-ceplos kan. Ceplas-ceplos subtitles ini. Ya, like that. Sulitnya adalah mungkin seperti yang aku bilang tadi, Freya ini sebenarnya lebih mirip ke Nina. Kalau MBTI aku tuh INTP, jadi disuruh untuk sedikit lebih talkative itu merupakan sedikit tantangan untuk aku. Oke. Karena tidak terbiasa asalnya ceplas-ceplos di depan orang banyak yang mungkin belum aku kenal sepenuhnya gitu. Kalau untuk Cila mungkin kesulitannya di situ aja sih, karena rasanya Cila ini karakter yang bisa aku bangun sendiri. Bukan bangun sendiri sih, lebih kayak bagaimana caranya kita berproses dan menerima banyak sekali dan menerima beberapa masukan dari aku kayak kayaknya enaknya kayak gini, seperti ini lebih baik gitu gitu. Kalau Nina sendiri sama berproses juga, tapi karena merasa lebih mirip sama aku, jadi aku merasa lebih kenal, lebih dekat dan dibantunya juga dari sisi kekeluargaannya. Kalau misalnya Cila itu dibantunya dari sisi pertemanan. Oke. That's the difference. Ya. Kita tahu di filem ini ada 7 orang anak saudara ataupun keponakan. Dan Fria di situ adalah salah satunya. Chemistry kamu sama Abang Ciko, Fatih Unlu itu bagus banget di filem. Dan kita tahu di Fatih Unlu juga anak kepada arwah bapaknya yang juga seorang aktor. Jadi gimana kamu di set itu membangun chemistry sama antara satu sama lain? So we have a reading camp
Jadi kita selama proses reading, praproduksi itu kita dikumpulkan dalam satu atap yang sama, menginap seminggu, 7 hari, sepekan, Ya. untuk reading dan mengenal satu sama lain. Jadi bangun tidur ketemu Kak Ciko, terus nanti mau makan malam ketemu Kak Fatih, terus main-main malam, sore-sorenya ketemu Kak Wai. So we really spend a lot of time together, bahkan main-main bareng juga. Terus rasanya menghabiskan waktu bersama itu jadi ngerasa lebih mudah terbuka Iya, satu betul. sama lain. Jadi kita banyak banget cerita, bahkan kayak Kak Ciko kenal teman-teman kuliah aku, Oh, teman-teman di grup aku pun dia kenal. wow, Lalu nice. Fatih juga menjadi salah satu teman cerita aku juga. Fatih pun cerita ke aku, apalagi Kawai, karena mungkin kita sama-sama perempuannya, sama-sama remaja perempuan, jadi lebih mengerti satu sama lain. Tapi dengan case yang lain pun, rasanya bukan, aku merasanya ya, aku personally merasa pendekatan ini tuh bukan cuma sekadar seperti rekan kerja. Rasanya tuh udah benar seperti keluarga karena kita dikumpulkan di satu rumah yang sama dengan perannya masing-masing dan bagaimana caranya aku, menganggap Kak Ciko sebagai abang, Iya. Kak Fatih juga sebagai abang, dan Kak Wai sebagai teman seumuran gitu. Rasanya menyenangkan sekali bisa, ngerasain keluarga di lingkungan yang baru. Oke. Kita tahu Abang Yandi Lawrence adalah pengarah terbaik FFI untuk filem Jatuh Cinta seperti di filem-filem. Bila dapat tahu ada projek bareng Abang Yandi, Fria sendiri rasa gimana? Rasa terkejut, shocking atau wow nggak excited banget untuk join projectnya atau gimana? Pressure. Karena ya rasanya sebelum-sebelumnya tuh kayak Yandi selalu bekerja sama dengan orang-orang yang sangat kompeten dan profesional sekali. Sedangkan aku merasa aku adalah pendatang baru, jadinya kayak, nggak expect ya. Kayak I didn't expect, kayak, "Lah, kenapa tiba-tiba aku?" gitu. Tapi, didorong dari komunikasi yang terjalin antara aku, Kak Yandi, dan Kak Ciko juga, itu merasa jadi lebih, oke, mungkin aku nggak sesempurna orang-orang yang sebelumnya, mungkin aku belum sekeren dan sehebat orang-orang sebelumnya, tapi di sini aku bisa jadiin tempat tempat dan project ini adalah tempatku belajar. Dan benar, aku merasa aku belajar banyak sekali hal dari project ini, baik dari Kak Yandi, dari Kak Ciko, dari Kak Fatih, Kak Wai, dan semuanya. Gitu. Boleh Fria kongsikan sikit dekat penonton-penonton yang ingin menonton filem Satu Kakak Tujuh Ponakan di Pawagam Malaysia nanti, apa yang specialnya tentang filem ni? Apa ya? Spesial tentang film ini, rasanya banyak sekali dan mungkin kalau perasaan yang timbul itu relatif. Perasaan tubuh dan respon tubuh yang timbul setelah kalian menonton itu mungkin akan relatif, tapi di sini niat kami itu untuk menceritakan keluarganya Kak Moko, keluarganya Pak Atmo. Semoga segala cinta yang sudah kami dapatkan selama proses pembuatan filmnya pun bisa sampai ke hati kalian juga, dan banyak sekali yang bisa aku pelajari dari proses film ini. Semoga kalian juga bisa mendapatkan hal-hal baik seperti itu juga dan bisa membekas dengan baik di hati kalian semua. Ya, dengar tu apa Fria cakap dekat korang semua. So, korang jangan lupa beli tiket Khamis ni untuk tonton filem Satu Kakak Tujuh Ponakan di Pawagam KSC Cinema. Bye-bye. Bye!